قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل نوبة يا رسول الله، يا أهل الدرجة بقيه المقدم، وكن معنا في الحس والمعنى يا كريم أهلها. أما بعد، أيها الآباء أخوان مستمعين حاضرين رحمنا ورحمكم الله. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasiha wal afiyah, nikmat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita duduk dalam majlis ini mencoba untuk memahami daripada syariat yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita kumpul dalam majlis ini tidak keluar dari majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, meluaskan rezeki kita, mengabulkan hajat-hajat kita, memanjangkan umur kita dalam ta'ah wal afiyah salamah, memberikan kesehatan kepada kita. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, khair wal fi wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga salat serta salam tidak henti-henti memintakan kepada Allah untuk dilimpahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ma'asyiral hadirin wal aba wal ikhwan mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan di dalam membahas kitab Sulamul Taufiq yang dikarang oleh Abdullah bin Husain bin Zahir dan syarahnya kitab Mirqatus Syur' at-Tasdiq yang dikarang oleh Syekh Muhammad Damri bin Umar Al-Banjini rahimahullah, sampai pembahasan di dalam masalah faslun fima yughafir ridha, perkara-perkara yang bisa menyebabkan seorang itu murtad, keluar agama Islam. Ini penting untuk kita fahami, karena satu-satunya cara untuk menjaga keislaman kita adalah dengan memahami syariat. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan seorang itu murtad, keluar agama Islam. Karena dalam hukum syariat kita faham atau tidak faham, jika kita melakukan hal tersebut maka syariat mengatakan hukumnya murtad. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini katakan. Perkara yang murtad itu dibagi menjadi tiga. Ini katakan. Yang pertama i'tiqad, keyakinan. Yang kedua adalah af'al, perbuatan. Ini katakan. Yang ketiga adalah aqwal, ucapan-ucapan. Jadi tiga ini dibagi, dan setiap satunya dikatakan oleh ulama yatasya'abu syu'uban katsira, bercabang-cabang dengan cabang yang sangat banyak. Li'anna hadzal bahr la sahila laha. Bahkan ini bagikan bak lautan yang tidak ada tepinya pembahasan ini, karena saking luar biasanya hal-hal yang bisa menyebabkan seorang itu murtad, keluar agama Islam. Bahkan berapa banyak kata beliau di dalam kitab ini, qad kathara fi hadzal zaman tasahhul fil kalam hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadhun tukhrijuhum 'anil islam wa la yarna dzalika dzamban fadna an kauni kufur. Berapa banyak di zaman sekarang, kata beliau, di zamannya beliau 200 tahun yang lalu, di kota yang penuh para ulama, beliau mengatakan apa? Berapa banyak di zaman sekarang ini mereka menggampangkan dalam ucapan-ucapan mereka sehingga keluar dari mulut-mulut mereka kalimat-kalimat yang menyebabkan mereka murtad. Mereka tidak melihat itu suatu dosa, terlebih-lebih itu perkara menyebabkan mereka keluar agama Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang pertama yang kita bahas adalah faminal awal riddah bil i'tiqadat, riddah murtad dengan i'tiqad, keyakinan dalam hati. Apa yang pertama? Asyakku filillah. Kemarin sudah kita bahas, meragukan adanya Allah Subhanahu wa taala. Meragukan adanya Allah Subhanahu wa taala menyebabkan seorang itu keluar dari agama Islam. Au fi mukhalafatil hawadis, atau dia berbeda dengan makhluk. Meragukan Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya. Ini katakan. Jika ada seorang meragukan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya, atau meyakini Allah itu sama seperti makhluknya, kufur, keluar agama Islam. Ini i'tiqadat, keyakinan ini. Hati-hati dalam masalah keyakinan. Ini katakan Allah. Au fi rasulihi, atau keraguan akan utusan Allah Subhanahu wa taala, ka an syakka fi sayyidina Muhammad hal huwa Rasulullah aw la.
seperti seorang yang ragu-ragu akan utusan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meragukan apakah Nabi Muhammad ini utusan Allah atau bukan, apakah Nabi Muhammad ini Rasulullah atau bukan. Meragukan hal itu pun bisa menyebabkan seorang itu kufur, keluar agama Islam. Awil Quran, atau meragukan Quran, ini katakan ulama. Ka'an syakka hal huwa min indillah aw min indi Muhammad, meragukan Al-Quran. Meragukan Al-Quran itu firman Allah atau bukan, meragukan Al-Quran itu dari Allah atau dari Muhammad, dari Nabi Muhammad SAW. Meragukan hal itu saja kufur, keluar agama Islam. Meragukan Al-Quran itu makhluk atau bukan, kufur sudah. Ini katakan wajib bagi kita tidak boleh meragukan bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu firman-Nya Allah yang berdiri dengan zat-Nya Allah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Al-Quran adalah firman-Nya Allah yang berdiri dengan zat-Nya Allah. Allah tidak menciptakan firman-Nya, firman-Nya tidak menciptakan Allah. Berdiri satu zat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib meyakini apapun yang terkandung di dalam Al-Quran adalah hak, suatu kebenaran. Meragukan hal tersebut kufur. Meragukan apapun yang ada di dalam Al-Quran itu kufur. Makanya hati-hati. Satu contoh kemarin kita muhasabah, meragukan, nanti kita bahas, meragukan sosok seorang nanti kita bahas, meragukan para karamah, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, kufur. Kenapa? Karena meragukan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tanpa dia pahami, tanpa dia sadari, hal itu bisa menyebabkan mereka murtad, keluar agama Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian au yaumil akhir, hari akhir, hari kiamat, meragukan hal tersebut. Sumya bidzalika li'anna la ilaha ba'dahu wa la nahar li'annahu akhir ayyam dunya falaysa ba'dahu yawmun akhar li ta'khir an ayyam mangdiya min ayyam dunya wa dzalika kasyakfi wujudihi. Meragukan hari kiamat, hari akhir. Hari akhir itu kenapa dinamakan hari akhir? Karena malam, tidak ada lagi malam setelahnya, tidak ada lagi siang setelahnya, dikatakan. Karena dikatakan hari akhir li'anna akhir ayyam dunya, hari terakhir di dunia. Falaysa yaum ba'dahu, karena tidak ada lagi setelahnya hari, dikatakan nama. Atau dinamakan hari akhir li ta'khir an ayyamil munqidiyah, ditakhirkan, ditunda, diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari tersebut dengan hari penghakiman kelak nanti di dalam kehidupan di dunia ini, dikatakan nama. Dan meragukan hari kiamat kufur. Meragukan hari kiamat kufur. Wasyakka fi wujudi, meragukan hari kiamat kufur. Tidak takut saja dengan hari kiamat kufur. Anak tidak takut dengan kiamat kufur. Kenapa? Allah ceritakan dalam Al-Quran, wong yang saking takutnya, wong yang lagi melahir, wong yang lagi hamil langsung melahirkan, anak lagi ditinggalkannya, saking takutnya dia ngomong tidak takut, ya kan? Makanya hati-hati ikhwan, apapun hal-hal yang bisa menentang Al-Quran, meyakini hal tersebut bisa menyebabkan seorang itu keluar dari agama Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian al-jannah wan nar, surga dan neraka. Ini katakan meragukan akan surga dan neraka. Fi wujudi dzalika fil akhirah, meragukan adanya surga dan neraka di akhirat. Ragu saja kufur. Wa yajibu i'tiqad, wajib bagi kita berkeyakinan anal jannah wan nar, bahwa surga dan neraka itu maujudat al-an. Wajib kita yakin surga dan neraka ada belum? Ada. Wajib kita yakini. Jika ada orang yang tidak meyakini hal tersebut, kufur, keluar agama Islam. Ya, wajib bagi kita untuk meyakini surga dan neraka ada tak? Ada. Sekarang ini ada. Penghuninya ada belum? Belum. Penghuninya lagi duduk di sini. Penghuni surga. Amin, insyaallah. Penghuninya belum ada. Tapi ketika kita cerita Isra al-Mi'raj, Nabi menceritakan ketemu nyingok wong-wong yang berada dalam surga, mendapatkan nikmat dalam surga. Ada wong-wong yang diadab di dalam neraka. Ini katakan nyingok wong itu berada dalam neraka. Itu maknanya apa? Kata ulama itu maknanya alamun tamthil, alam perumpamaan bagi umat Nabi kelak apa yang terjadi kepada umat Nabi yang melakukan hal-hal tersebut.
Pada hakikatnya surga dan neraka sudah ada, penghuninya belum ada. Ini katakan wajib kita yakini, ini katakan ulama. Berbeda pemahaman Mu'tazilah. Ada akidah sesat yang bernama Mu'tazilah, berkeyakinan bahwasanya surga dan neraka itu dah ganti sekarang. Kaget katanya ada. Kalau sekarang dah ganti, enggak. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah wajib meyakini surga dan neraka itu ada, dan sekarang ini pun sudah ada. Ini katakan wajib jika itu. Meragukan hal itu kufur. Ada dikatakan. Meragukan hal itu kufur. Ini katakan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ats-tsawab. Ganjaran pahala. Ini katakan. Meyakini fil wujud adanya pahala. Meragukan adanya pahala kufur. Meragukan ada tak pahala itu atau tak katanya pahala kufur. Wajib kita i'tiqad yakin adanya pahala. Apa pahala itu? Miqdar minal jaza, ukuran dari suatu balasan fil jannah, di dalam surganya Allah. Dikatakan ya alimahullahu yu'tihi liman yasha, yang hanya Allah yang mengetahuinya. Yu'tihi liman yasha min ibadi, yang Allah akan berikan kepada hambanya yang diinginkan oleh Allah. Fi nadhiri a'mal sayyi'a adlan minhu ta'ala, di dalam menimbang amal-amal baik dan buruk dia. Ini katakan daripada sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala, wa laysa dzulman wala jawran, dan Allah tidak pernah berbuat zalim dan Allah tidak pernah berbuat jahat. Ini katakan daripada sifat adilnya Allah. Dari apa? Dari amal yang dia lakukan. Makanya kita kenal dunia ini darul amal, tempat beramal dunia ini. Sedangkan akhirat darul jaza, tempat balasan. Jadi setiap amal yang kita lakukan jangan pernah kita berharap Allah nak balas di dunia. Jangan harapkan. Kenapa? Karena dunia ini tempat beramal. Ustaz, kenapa anak ni bertubi-tubi susah lagi. Ya sabar be. Dia katakan. Sabar be. Kenapa? Karena itu adalah amal. Jangan kau harapkan balasan daripada kesabaran kau. Jangan kau harapkan balasan dari kesabaran kau. Kenapa? Karena balasan daripada kesabaran itu kaget. Yaumul qiyamah. Kalau kau sudah dimatikan oleh Allah, Allah pasti akan balas daripada setiap kesabaran, daripada kesulitan yang kau hadapi. Begitu juga di dalam segala hal. Makanya dunia ini jangan berharap nak melakukan amal ini supaya dapat ini. Tidak usah beramal serahkan urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan menuntut hasil di dalam suatu amal. Allah tidak memerintahkan kita untuk mencari hasil dari satu amal. Allah hanya memerintahkan kita suatu perintah untuk kita lakukan tanpa melihat apa hasilnya. Beramal masalah hasil itu urusan Allah. Karena urusan hasil itu balasan, thawab indallah, di sisi Allah. Makanya dalam hidup ini yang dijingo oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalnya, bukan hasilnya. Kau beramal masalah kau diterima tidak diterima itu urusan Allah. Kau sampai ke masalah kau disenangi atau tidak disenangi itu urusan Allah. Kau lakukan saja, masalah kau berhasil atau tidak berhasil itu urusan Allah. Dikatakan lakukan saja dalam hidup ini. Ingat sebagaimana apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad wa'mal ma syi'ta fa innaka majzu'un bi. Hei Muhammad, lakukan apa yang ingin kau lakukan, kau akan dibalas oleh Allah. Begitu juga diri kita. Mau apa kita ni di dunia ni? Kau nak solat, silakan, kau dibalas oleh Allah. Kau mau zikir, silakan, kau dibalas oleh Allah. Kau mau berbuat baik, silakan, kau dibalas oleh Allah. Kau nak maksiat pun silakan, kau dibalas oleh Allah. Bahkan Nabi pernah menganjurkan kita untuk maksiat. Nabi pernah. Dengan cara apa kata Nabi? Lakukanlah maksiat dengan ukuran kau sabar menerima adab dari maksiat yang kau lakukan. Nah, tesnya coba api rokok, cucuklah tangan, sabar. Kalau sakitnya api rokok bagi tidak sabar, bagaimana adab kelak nanti yaumul qiyamah? Makanya di dunia ini beramal lakukan lakukan beramal serahkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dunia ini darul amal, tempat beramal. Kaget ada thawab, ada ganjaran pasti. Allah tidak akan ingkar. Allah tidak akan ingkar ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Tidak.
Kau lakukan apapun, baik diketahui oleh orang ataupun tidak orang, kau pasti akan dibalas oleh Allah. Kenapa? Karena adanya thawab, adanya kan, dan wajib kita yakini itu pahala. Wajib kita yakini. Yang kau beramal baik karena Allah, jangan beramal sama makhluk. Kalau kita sudah beramal sama makhluk, masya Allah, kita tasyrik, menyekutukan Allah. Sampai-sampai kaki kelak nanti yaumul qiyamah wong yang murai seperti ini, yang melakukan amal bukan karena Allah, kata Allah apa? Carilah Tuhan selain aku. Carilah Tuhan selain aku. Kenapa? Karena kau beramal bukan karena aku. Ini katakan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi dalam hidup ini ikhwan, kita cuma perintahkan untuk beramal. Masalah diterima tak diterima, disenangi wong tak senang wong sama kita, selagi kita sesuai dengan syariat untuk beramal, dengan menjaga batasan-batasan syariat, lakukan sudah. Ini katakan. Habib, cak mana supaya wong ni senang sama kita? Apa kata ulama? Ridwan nas la tudrak. Ridwan nas la tudrak. Kesenangan manusia terhadap kau tak akan bisa kau gapai. Tak akan pernah kita bisa gapai senangnya manusia sama kita. Sehebat apapun, sebaik apapun, wong yang senang sama kita, ataupun wong yang tak senang sama kita, dia akan punya penilaian sendiri. Yang senang sama kita akan memuji kita walaupun kita maksiat. Yang tak senang sama kita walaupun kita beramal, masih katanya kan. Jadi beramal baik. Kenapa? Ada thawab. Ingat, ada pahala. Yang pasti Allah berikan dari apa? Dari sifat adilnya Allah. Kenapa? Ukuran daripada amal yang kita lakukan. Makanya semakin sulit, semakin besar pahala itu. Apa kata Rasulullah? Al-ajr al-ghadhu ta'ab. Ganjaran pahala itu tergantung kesulitan, kesusahan. Semakin sulit, semakin besar pahalanya. Semakin susah, semakin besar. Ada wong, kita ngurusi wong yang tak demen sama kita. Kita ngurusi wong yang tak demen sama kita. Besar tak pahalanya? Besar dibandingkan kita ngurusi wong yang demen sama kita. Makanya Imam Ghazali menilai seseorang yang dikategorikan geria, kata Imam Ghazali, cak mana nilainya? Cak mana nilainya? Jingo. Kalau kita berbuat baik, amos si fulan, si A, kita berbuat baik. Amos si B tak pernah berbuat baik. Suatu saat si A dan si B ini melakukan kejahatan kepada kita, melakukan keborokan kepada kita. Pertanyaannya, mana yang lebih sakit hati kita? Kepada si A atau si B? Kepada si A atau si B? Si A. Maka kata Imam Ghazali, ketika kau lakukan kebaikan tersebut, maka kau tidak ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena ketika kau melakukan kebaikan sama si A, kau berharap si A itu pun juga berbuat baik sama kau. Dan amal yang kau lakukan tidak akan diterima di sisi Allah. Bayangkan ikhwan. Jadi ngurusi manusia ni, aku kembali. Tak salah nak berharap sama dia. Jadi ketika dia berbuat buruk sama kita, ya biasa be, karena kita bukan karena dia. Ya kan? Jadi jangan terlalu naruh hati sama manusia ini. Berbuat baik be, lakukan baik kebaikan sama dia, bukan karena dianya tapi karena Allahnya. Kalau dia berbuat jelek sama kita, ya tidak apa-apa, karena kita lakukan kebaikan bukan karena dianya tapi memang karena murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Adanya tawab, yakini dalam hidup kita. Adanya pahala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Age di surga kita nerimanya dengan ukuran daripada amal yang kita lakukan. Sebaliknya juga al-iqab, adanya azab. Wajib kita yakini, jangan pernah meragukan adanya azab. Wong yang meragukan adanya pahala atau meragukan adanya dosa, kufur, murtad, keluar agama Islam. Digot itu keyakinan. Hati-hati itu. Jadi kita wajib yakin 100% kuat, mantap keyakinan kita adanya pahala setiap amal yang kita lakukan, adanya dosa setiap perbuatan maksiat yang kita lakukan. Wajib. Apa? Miqdaru minal jaza, ukuran dari suatu balasan.
Ya'lamuhu Allah Ta'ala fi nadhri a'mal sayyi'ah. Dilihat daripada amal keburukan yang dia lakukan. Adlan, karena sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala, walaysa dzulman wala jawran, bukan kedzaliman Allah dan bukan kejahatan Allah, tapi memang benar-benar karena sifat adilnya Allah kepada kita. Makanya dalam hidup ini sebagaimana kata tadi Nabi diomongi oleh malaikat Jibril, apa? Lakukan apa yang ingin kau lakukan, kau akan dibalas oleh Allah. Kau akan dibalas. Kau lakukan ketaatan, kau dibalas oleh Allah. Kau lakukan maksiatan pun kau dibalas oleh Allah. Tinggallah pilih kita. Hidup ini mahdud, ikhwan. Hidup ini terbatas, kita hidup di dunia ini. Bukan semena-menanya kita, bukan sepanjang-panjangnya, bukan sekeinginan kita. Tidak, ada batasan sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah kepada kita orang. Ada yang pernah tahu kapan batasan itu? Ada yang tahu? Ada. Tadi dengarkan cerita. Ada. Masih anaknya masih umur 3 tahun, suaminya sehat walafiat, tak kata apa-apa, baru kawin, punya anak baru siko umur 3 tahun, meninggal bapaknya. Anak ngomong, siannya katanya. Anak pikir, ya Allah, kalau Allah nak ambil sakit apa sakit apa selamanya, nah, sehat walafiat, masih muda, sehat walafiat. Artinya kalau Allah nak nyambut nyawa kita ni ringan, ikhwan, tak butuh sebab. Tak butuh nunggu sakit dulu, tak butuh kita lagi nunggu susah. Tak, kapanpun Allah inginkan, sehat-sehat, muda-muda, sakit-sakit, tua-tua, dalam keadaan taat ataupun dalam keadaan maksiat, ketika ada pas ajalnya selesai gitu. Walikulli ummatin ajal, kata Allah. Idza ja'a ajaluhum la yastaqdimun sa'atan wa la yastakhirun. Kalau sudah datang, tidak akan Allah tunda lagi. Sebentar pun tidak Allah tunda. Karena kita ini mahdud, terbatas. Jadi hidup kita di dunia ini terbatas. Jadi beramallah. Paksakan diri kita beramal. Sering anak katakan kita ini kalau tidak maksudkan diri, tidak akan berbuat. Tidak maksudkan duduk sini, tidak duduk sini gitu. Tidak maksudkan ngajar ini, tidak ngajar kan. Tercancang depan situ sejam lebih anak. Nunggu beda apa pula, katakan. Rasanya nak balik bela, katakan. Enggak, anak tahan kan ngapo? Anak untuk anak dewek pribadi. Karena apa yang anak lakukan ya untuk anak, bukan untuk kamu be, dikatakan. Nilai plus kalau kamu senang. Tidak senang juga tidak ada urusan sama anak, dikatakan. Apa yang anak sampaikan al-haq harus sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi amal anak kelak nanti yaumul qiyamah. Kalau Allah matikan anak berharap amal yang anak dapatkan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah. Walaupun ikhlas, berat nak ikhlas, ikhlas tidak, sago nak ikhlas, minta ampun sama Allah. Seringkali minta ampun sama Allah. Setiap habis ngajar minta ampun sama Allah. Kenapa tidak ikhlas? Tidak murni karena Allah, tidak lillahi ta'ala. Ini katakan. Masih ngasuhkan beban, bukan plong seneng dah, masih ngasuh beban untuk ngaji. Tapi itu ikhwan harus kita amalkan. Sampai kapan? Sampai di titik Allah tentukan kita. Kita berharap amal-amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingat, pasti adanya azab. Pasti ingatkan. Karena sifat adil Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang. Jadi jangan pernah meragukan adanya azab itu. Jadi kalau kau ingin bermaksiat silakan. Tapi ingat, kau yakin nih adanya azab yang akan kau terima nanti. Dan Allah tidak ingkar. Apa Allah ingkar? Setiap kemaksiatan yang kita lakukan di akhir kita tidak akan diadab. Pertanyaannya, pernah tak kita meninggalkan kewajiban? Pernah tak kita melakukan keharaman? Wajib tak taubat? Wajib tak taubat? Wajib taubat itu. Kapan wajibnya taubat? Segera atau nanti? Kalau kita tunda taubat itu apa hukumnya? Dosa. Fi kulli lahdatin tamdi wala yatufa wadhun. Setiap detik yang berlalu dalam kehidupan kita ini dan kita tidak bertobat kepada Allah dari perbuatan maksiat kita, maka kita dalam keadaan maksiat kepada Allah. Saat ini kita tanyakan dalam diri kita, apakah kita orang baik saat ini? Apa kita saat ini adalah wong yang dititik tidak bermaksiat kepada Allah? Karena dosa-dosa kita belum kita nak taubati.
Sholat belum kita qadha, puasa Ramadan belum kita qadha, dan dengan lagi Ramadan. Nah, jadi lebih apa yang harus kita lakukan? Perbanyak taubat. Apa taubat itu? Iqla' minadh-dhulm, lepaskan diri kau dari dosa. Kalau kau ngambil hak wong, balik ke hak itu. Baru kau taubat kepada Allah. Makin menaiki mobil anak, kuncinya tertinggal. Kunci mobil tertinggal, kunci bengkel itu tertinggal. Amo di mobil, tak tahu pas tengok, no kunci ini lupa anak. Nak ingat sudah pas terlupa tu, anak ingat ada anak simpan. Lupa anak. Malam itu malam-malam anak gagi balik kan. Anak ngomong kaki anak meninggal, belum ada yang tahu bang di anak. Kalau anak meninggal, siapa mana? Ada yang tahu tak? Hati yang tahu. Hati yang tahu. Alhamdulillah gari. Menunjuk kamu budak nah ini. Tertinggal barang budak ini bengkel. Balik ke nyana, ingatkan besok balik ke nyana. Ingatkan. Ngapa? Mati kita Allah. Mati itu kita Allah. Mati dalam keadaan maksiat kalau ada hak wong lain, yang kati yang tahu itu hak wong lain di kita dan kita mati pada saat itu. Mati kita dalam keadaan maksiat. Na'udzubillah. Jadi ingat-ingat, ikhwan. Perbanyak taubat, tubu ilallah. Mumpung bulan Sya'ban, bulan ampunan. Ini katakan. Yang punya qadha lah salat-salatnya. Yang punya qadha Ramadan, puasa Ramadan, qadha Ramadan. Yang punya hak wong lain kita zalimi, baliklah minta maaf. Ini katakan, lebih baik wong ngambil hak kita dibandingkan kita ngambil hak wong. Ingatkan itu. Lebih baik wong ngezalimi kita daripada kita ngezalimi wong. Tariqah Sada Al-Balawi, tariqahnya para habaib, apa kata ulama? Lebih baik dibunuh daripada membunuh. Makanya hati-hati. Cepat-cepat minta maaf. Kamu jiran tetangga yang tak teguran. Nak nisfu ini. Malam minggu depan nisfu kita. Malam Rabu. Ada. Catatan amal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan amal yang baru. Amo bini, amo mertua, amo ipar, amo menantu, amo jiran tetangga, rekan bisnis yang dulu kemarin bobo akhirnya tak teguran gitu. Ada. Tak teguran apa bobo? Ada. Gara-gara dia saling duduk. Tak teguran sampai sekarang. Telefonilah, minta maaf, minta ridho dan minta ikhlasnya. Mumpung bulan Sya'ban. Dengan lagi nisfu Sya'ban kita orang. Dengan lagi nisfu Sya'ban. Ingat itu cara taubat. Kalau kita tidak taubat, per detik dalam hidup kita ini kita tetap dianggap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati kita. Enggaklah mati dalam keadaan solat kita. Mati dalam keadaan duduk majlis seperti ini kita. Mati kita dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena perbuatan maksiat yang belum kita mau taubat. Kenapa? Karena taubat dari suatu maksiat itu hukumnya adalah wajib. Ini katakan. Ikhwan, mumpung kita masih diberikan hidup, makanya hidup itu nikmat. Hidup ini adalah nikmat. Nikmat apa yang dikatakan oleh ulama? Kenapa Nabi setiap bangun tidur bersyukur atas nikmat hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Puji syukur kepada Allah atas nikmat hidup. Kenapa? Karena dengan nikmat hidup, Allah menunjuk masih kesempatan kepada kita. Untuk apa? Untuk taubat. Sebelum mati kita. Kalau sudah mati, azab itu pasti akan datang kepada kita. Taubat. Kalau urusan nama Allah, tinggal minta ampun kita sama Allah. Yang berat ini urusan nama manusia. Ngedolimi tetangga, kawan, jiran, sahabat, siapa yang kita pernah dolimi, itu yang berat. Minta maaf ini bukan gampang. Gibai wong duduk sini ngomongin sebulan, duduk sini ngomongin sebulan. Tidak ada baik-baiknya kita. Dia bertanggung jawab. Apa yang kau lakukan, kau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Anahwi dzalika mimma huwa majma' alaih. Atau hal-hal yang sepakat ulama adalah bagian daripada syariat Nabi dan meragukan hal itu kufur. Contoh apa? Isra'ul Mi'raj. Meragukan terjadinya Isra'ul Mi'raj, tak percaya dengan Isra'ul Mi'raj, kufur.
Murtad. Kenapa? Karena itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Meragukan hal itu kufur, kata ulama. Wa mu'jizat anbiya, meragukan mukjizat para nabi, kufur. Kenapa? Karena itu ada di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat ulama mukjizat itu ada. Kemudian apa? Wa karamatul auliya, karamah para wali-walinya Allah. Tak percaya dengan karamah wali Allah, kufur, murtad, keluar agama Islam. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran banyak Allah ceritakan karamah. Contohnya apa? Siti Maryam yang melahirkan seorang anak tanpa suami. Apa itu namanya? Karamah. Itu namanya karamah. Karena itu bukan mukjizat. Mukjizat hanya diberikan kepada para anbiya. Namanya apa itu? Khariqul adah, sesuatu yang luar daripada kebiasaan manusia. Kemudian juga apa dia? Cerita Ashabul Kahfi yang tidur ratusan tahun. Apakah mereka para nabi? Bukan. Mereka adalah orang-orang saleh. Banyak Allah ceritakan. Meragukan karamah para wali Allah, kufur, keluar agama Islam. Na'udzubillah, na'udzubillah. Khariqul ada, sesuatu yang di luar daripada kebiasaan manusia. Ada 5, ingatkan. Ada 5. Yang pertama apa? Irhasad. Sudah pernah kita bahas. Irhasad itu diberikan kepada para nabi dan rasul sebelum mereka diangkat jadi nabi dan rasul. Khariqul ada, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Ketika mereka sudah diangkat jadi nabi dan rasul, namanya apa? Mukjizat. Dikatakan. Kalau diberikan kepada para wali-walinya Allah, namanya apa? Karamah. Kalau diberikan kepada muslim taat kepada Allah, apa namanya? Al-maunah. Ada tak muslim yang kebal? Ada? Ada. Yang di kameha mentalung, ada? Ada. Apa itu namanya? Maunah, jika diberikan kepada muslim yang taat. Ada. Yang kelima adalah istidraj. Istidraj. Apa istidraj itu? Diberikan kepada mereka orang-orang muslim fasik atau diberikan kepada kafir. Contohnya apa? Sihir, santet. Apa itu namanya? Istidraj. Ada wong kafir itu pacak terbang, ada? Ada. Apa namanya itu? Istidraj. Biasa tak? Biasa. Memang Allah berikan itu. Khariqul ada. Tak heran kita orang. Karena memang ada hal-hal yang seperti itu. Namanya apa? Istidraj. Kalau kita kebal, kebal kapak wong kebal. Apa namanya itu? Kebal, kita kebal. Nengok, kalau itu tujuannya untuk menegakkan agamanya Allah, maka hukumnya maunah. Kalau ngesok, ngembek apa? Ngembek jagoan depan sana. Apa namanya? Sidrat. Nakut-nakut iwo muslim. Apa namanya itu? Istidraj. Dia lakukan dengan hal-hal yang bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Ada itu semuanya khariqul ada, sesuatu yang di luar dari kehidupan manusia. Meragukan yang namanya mukjizat atau meragukan yang namanya karamah, hukumnya adalah kufur, keluar agama Islam. Kenapa sepakat ulama? Ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya Isra Mi'raj, ada yang namanya karamah di dalam para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk hal-hal yang bisa menyebabkan seorang itu murtad, keluar agama Islam. Apa? I'tiqad faqad sifati wahid min sifatillah ta'ala al-wajibah lahu ijma'an, dikatakan. Atau i'tiqad tidak adanya sifat daripada sifat wajibnya bagi Allah Subhanahu wa taala yang sepakat ulama. Ittifaq mustahidina min ummatin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ala amr dini, sepakat istihadnya para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara-perkara agama, yaitu ini dikenal dengan ijma', sepakat para ulama. Ini katakan kal ilmi, seperti sifat ilmu. Allah Maha mengetahui, itu sifat wujub. Allah Maha mengetahui. Meragukan Allah Maha mengetahui, kufur. Mengingkari Allah Maha mengetahui, kufur, keluar agama Islam. Au angkara ilma bil juz'iyyah kal filasafa fa annahum athbatu ilmu ta'ala bi kulliyat duna juz'iyyat al insan wa ramul matalan. Seperti pemahaman filsafat yang meyakini Allah Maha mengetahui itu dengan jumlah bilangan saja.
tapi tidak mengetahui jumlah per butirnya. Misalnya Allah Maha mengetahui jumlah padang pasir di dunia, tapi Allah tidak mengetahui jumlah pasir yang ada di dunia. Itu pemahaman filsafat. Orang yang seperti itu kufur, keluar agama Islam. Kita wajib meyakini Allah Maha mengetahui segala sesuatunya, dan pengetahuan Allah tanpa dimulai. Tanpa dimulai bukan berarti Allah itu tadinya tidak tahu jadi tahu dah. Cak kita. Kita tahunya sebelumnya tidak tahu. Allah Maha mengetahui, dan Allah Maha mengetahui batin wa zahir, baik itu batinnya, baik itu zahirnya. Dan Allah mengetahui gerakan daripada semut yang ada di lubang yang terdalam pada malam hari. Allah Maha mengetahui akan hal tersebut. Kalau kita yakini Allah Maha mengetahui dengan apa yang terjadi kepada kita, perlu tak kita nak susah lagi? Tenang baik. Allah Maha mengetahui, dan Allah yakini apapun yang terjadi adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yakin, santai baik. Ini katakan. Au nisbah lahu tabaraka taala sifatan yajibu tanzihan al-ijma'an, atau menisbahkan daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita mengingkari sifat tersebut. Seperti apa? Kal jisim, seperti Allah berbentuk. Jika ada seorang meyakini Allah Subhanahu wa taala berbentuk, kufur, keluar agama Islam. Meyakini Allah itu punya tangan, meyakini Allah itu melihat dengan melihatnya gitu, meyakini Allah itu punya bentuk, meyakini Allah itu punya tempat. Kalau meyakini Allah itu punya tempat, berarti tempat lebih besar. Kalau Allah duduk pojok kursi, berarti kursi tak ada kursi lebih kecil dari Allah. Menyatakan berarti kursi yang maha besar. Menyatakan meyakini Allah mujassim, meyakini Allah berbentuk atau membutuhkan tempat, menyatakan maka hal itu dikatakan ulama hukumnya adalah kufur. Ini dikatakan ulama. Berbeda kata ulama kalau seandainya kalamnya tasbih. Tasbih itu perumpamaan. Contoh, minta lama amok yang di pucuk, gedor pintu Allah. Bahasa gedor pintu Allah, pecah Allah itu punya pintu. Ini katakan. Minta mau pucuk, berarti Allah itu di pucuk. Apa hukum seperti itu? Apakah itu dengan kalimat menyerupai Allah? Allah berbentuk, Allah membutuhkan tempat. Nah, ditakdim. Makanya di dalam cerita Isra wal Mi'raj, Ar-Raja sama Nabi ketika menaiki langit sampai Sidratul Muntaha, lalu naik lagi bertemu dengan Allah, itu bukan berarti Allah itu di atas. Nah, tapi kalimat itu apa? Li ta'zim, untuk hanya memuliakan, mengagungkan sifat Allah. Makanya ketika Nabi bertemu dengan Allah, Nabi bertempat, sedangkan Allah tidak bertempat. Nabi ketika berbicara dengan Allah, setiap firman ucapan Nabi itu makhluk, sedangkan firman-Nya Allah itu adalah berdiri dengan zatnya Allah. Bukan Allah yang menciptakan ucapan tersebut. Kenapa? Karena kalau Allah yang menciptakan ucapan tersebut, artinya Allah menciptakan firman-Nya, sedangkan firman-Nya adalah kalamullah, firman-Nya Allah yang berdiri dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi kalau seandainya litasbih saja untuk menyerupai, litakzim, meminta dengan pojok gedar pintu Allah, bahasa seperti itu, bukan berarti bahwasanya Allah itu punya pintu, Allah itu di pojok, enggak. Nah, apalagi mengatakan Allah itu di mana? Allah itu di mana-mana. Enggak. Kalimat di itu adalah kalimat menunjukkan tempat. Ini katakan. Itu yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Ini katakan Allah. Kalau ditanya Allah di mana? Wallahu a'lam. Kan yang nanya siapa? Syaitan kata ulama. Yang nanya syaitan berwujud manusia, ya, dan dia tidak faham hal itu bisa menyebabkan orang murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wallahu a'lam. Adam. Mengingatkan malam nisfu Sa'ban, malam mustajab doanya, malam pergantian buku,
Malam gantian buku amal kita selama 1 tahun, malam penentuan ajal, ajal yang meninggal dari tahun ini ke tahun ini itu ditentukan malam nisfu Sya'ban, kan? Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malam itu semua umat Nabi itu akan mendapatkan ampunan kecuali yang syahna di antaranya. Apa? Yang bermusuh-musuhan, kan? Yang bermusuh-musuhan itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa mustajab, perbanyak amal ibadah. Sebagian salaf kita, para ulama kita menganjurkan untuk baca Yasin sebanyak 3 kali, kumpulkan masyarakat kita, ajak kumpul bareng di sini. Kemudian nak sedekah jatuh di sedekah, kan? Mengeluarkan makanan jatuh mengeluarkan makanan. Fadlu hidupkan malam itu dengan ibadah kepada Allah. Jaga anak-anak kita, jangan pergi-pergi malam-malam kemana-mana, suatu tempat yang tidak jelas. Lebih baik kumpul, karena malam itu malam istimewa, malam yang memang diistimewakan oleh Allah untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyak ibadah malam Rabu depan, malam Rabu depan, malam Rabu depan, Selasa malam Rabu. Nah, malam Kamis ini, malam Jumat ini, ada acara Isra wal Mi'raj di bengkel Tiara Persada. Habis maghrib kumpul, habis isya acaranya. Yang baca hadir, dan anak pribadi minta maaf, minta ridho dan ikhlasnya. Kalau ada kata-kata yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, perilaku yang tidak baik, anak minta maaf, minta ridho dan ikhlasnya. Dan juga doakan mudah-mudahan bisa ikhlas, bisa istiqamah, bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk takut patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu minta untuk kita, untuk yang kita cintai, orang yang mencintai kita atau yang tidak senang kepada kita, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita zalimi, atau yang menzalimi kita dari kaum muslimin, kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah fi khair wa fi al-afiyah. Allahumma rzuqna fahmi nabiyyin hudwa muslim syarat al-hamalakat al-muqarrabin. Allahumma agrina bi'ilmi zain bihilmi akramna bitaqwa jamila bil afiyah arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman syarri faridak wa la tuwalina waliyan shiwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wasat. Wasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa 'inna 'ala qiyam wa siyam qira'atil Qur'an wa hafadhna min ad-dunub wal atham min jakhiril anam sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.